pemilihan bacaan sastra anak. Yang pertama yaitu A. Tahapan perkembangan anak dan seleksi bacaan sastra anak. Yang pertama, tahap perkembangan intelektual. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan intelektual merupakan hasil interaksi dengan lingkungan dan kematangan anak. Piaget membedakan tahapan perkembangan anak menjadi 4 tahapan yaitu yang pertama, tahap sensori-motori. The sensori-motori periode mulai dari 0 sampai 2 tahun. Dan yang kedua yaitu tahap praoperasional. The pre-operational period mulai dari 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. The concrete operasional mulai dari 7 tahun sampai 11 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal. The formal operasional atau mulai dari 11 atau 12 tahun ke atas. Dan materi yang kedua yaitu perkembangan moral. Selain mempelajari perkembangan kognitif atau intelektual anak, Piaget juga mendalami hal-hal yang berkaitan tentang perkembangan moral. Menurut Piaget, perbedaan nyata antara anak dengan dewasa adalah bahwa anak memiliki 2 moral. Piaget dan Kohlberg mengemukakan bagaimana anak mungkin saja mengubah interpretasinya terhadap dilema konflik dan moral dalam cerita. Kohlberg mengidentifikasi perkembangan moral anak ke dalam 6 tahapan. 6 tahapan tersebut yaitu A. Penghormatan tanpa pernyataan terhadap kekuatan yang di luar jangkauan. Yang B. Hubungan dipandang dalam pemahaman marketplace daripada loyalitas, keadilan atau rasa terima kasih. Dan yang ke C yaitu berorientasi pada anak baik, tingkah laku anak yang baik. Dan yang D yaitu orientasi sampai ke pemilik otoritas, aturan yang pasti. Yang E kriteria tingkah laku yang benar kini dipahami atau didasarkan dalam kaitannya dengan aturan umum standar dan telah disetujui oleh konvensi masyarakat. Dan yang terakhir, keputusan individual kini didasarkan pada hati nurani dan etika yang berlaku. 4. Perkembangan bahasa. Noam Chomsky yang seorang linguis penemu teori tata bahasa generatif transformasi berkeyakinan bahwa dalam diri anak terdapat semacam alat yang dipergunakan sebagai sarana memperoleh bahasa. Sejak dilahirkan, anak sudah memiliki pembawaan bakat innate capacity yang berupa language acquisition device atau LAD, alat pemeroleh bahasa. Untuk memperoleh bahasa secara alami, adanya innate capacity atau LAD tersebut menurut Chomsky dapat dipergunakan untuk menerangkan apa yang terjadi di dalam diri anak yang secara ajaib dapat belajar bahasa secara tepat. Dalam proses akuisisi bahasa secara alami, anak memperoleh bahasa dengan menirukan, melihat dan menirukan orang berbicara. Namun sebenarnya anak tidak semata-mata sebagai peniru belaka. Ada bukti-bukti yang kuat bahwa anak jauh lebih banyak memahami bahasa daripada yang dapat diproduksi, dan hal itu sungguh di luar dugaan. Hal itu pun juga terjadi dan berimbas pada dewasa. Kita lebih banyak membaca daripada menulis. Dan
dan dalam usia 2 tahun, anak sudah mampu menemukan struktur bahasa dan hal itu berlangsung terus-menerus dan dalam usia selanjutnya. Anak tampaknya mengonstruksikan bahwa sistemnya sendiri untuk membuat diri paham. Di dalam diri anak terdapat hubungan yang erat antara perkembangan pemahaman secara kognitif dan kemampuan berbahasa, sebagaimana anak mempergunakan bahasa sebagai sarana untuk mengorganisasikan dan menerangkan dunia. Apa implementasi pemahaman terhadap proses pemerolehan bahasa anak tersebut bagi pemilihan buku bacaan sastra? Satu hal yang pasti adalah bahwa pemilihan bacaan itu mesti didasarkan pada materi yang dapat dipahami anak, yang dituliskan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dibaca dan dipahami anak dengan mempertimbangkan kesederhanaan, atau dengan kata lain kompleksitas kosakata dan struktur, namun sekaligus juga berfungsi meningkatkan kekayaan bahasa dan kemampuan berbahasa anak. Dalam rangka pemahaman atau apresiasi suatu bacaan, ada beberapa hal yang terlibatkan, yaitu aspek intelektual, emosional, kemampuan berbahasa anak, dan struktur organisasi isi bacaan. Keempat hal tersebut harus mendapatkan perhatian dalam rangka seleksi bacaan anak. Oleh karena itu, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk menilai suatu bacaan yang akan dipilih. Yang kelima, pertumbuhan konsep cerita. Sebagaimana dikemukakan berbagai aktivitas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan bahasa anak seperti nyanyian, permainan perulangan bunyi, tambang, tembang, nina bobo, dan lain-lain dapat dikategorikan sebagai tahap awal pengenalan sastra kepada anak. Pengenalan dan pemicu bakat dan apresiasi keindahan kepada anak. Perkembangan pemahaman struktur cerita. Untuk mengetahui pertumbuhan konsep struktur cerita pada anak, Appleby melakukan penelitian terhadap anak usia 2-5 tahun. Penelitian itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemahaman anak terhadap pola struktur cerita. Pola-pola itu menunjukkan adanya peningkatan kemampuan anak untuk mengaitkan berbagai peristiwa secara bersamaan. Struktur yang berhasil diidentifikasi oleh Appleby tersebut dalam urutan yang semakin meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulan heap, kumpulan item yang tak terhubungkan. Yang kedua, urutan penghubungan secara arbitrer terhadap peristiwa yang mirip. Ketiga, cerita sederhana, penghubungan peristiwa berdasarkan sebab, efek, atau sifat komplementer lain. Keempat, perhubungan tak fokus atau penghubung lewat atribut. Kelima, umum yang berupa pemindahan peristiwa-peristiwa. Keenam, penghubung memfokus, penghubung berbagai peristiwa yang berkaitan ke dalam hubungan yang bermakna. Dan ketujuh, yang terakhir, penghubungan telah berfokus, narasi atau penghubungan telah berfokus, menghubungkan tiap peristiwa item dalam tema atau pola karakter tertentu. Anak usia 2 tahun pada umumnya berada dalam tingkat heap, belum mampu mengorganisasikan berbagai peristiwa atau objek ke dalam struktur yang semestinya. Dalam perkembangan selanjutnya, anak usia 5 tahun sudah mampu mengorganisasikan berbagai peristiwa dan objek ke dalam tema, hubungan yang bermakna untuk menghasilkan cerita yang sebenarnya. Penjelasan tentang penilaian sastra anak. Pendekatan pembelajaran sastra menekankan aspek kinerja bahasa, kemampuan apresiasi sastra, teknik pembelajaran dan jenis teks kesastraan, dan bentuk tugas penilaian hasil pembelajaran sastra. Penilaian sastra anak yang dimaksud haruslah dipahami dalam kaitannya dengan tujuan pemilihan bagi anak sesuai dengan perkembangan ke dirinya. Setelah selesai membaca sebuah bacaan cerita, ada kalanya anak menceritakan isi cerita dan menunjukkan reaksinya terhadap cerita itu. Ada alur cerita, penokohan, tema dan moral, latar, style, ilustrasi, format.
C. Di mana bacaan sastra anak diperoleh. Di mana bacaan sastra anak dapat diperoleh, bisa jadi masih mengetahui sebagian guru dan orang tua. Hal itu mungkin disebabkan tidak tahu atau bingung untuk mendapatkannya. Bagi guru sekolah dasar, hal itu mungkin sudah cukup membebani karena selama ini pembelajaran sastra belum secara intensif dilakukannya. Pembelajaran sastra bisa jadi dianggapnya sebagai beban tambahan. Ingat sejarah masa lalu, pelajaran kesusastraan baru diberikan kepada anak SMP kelas 3, atau pelajaran bahasa Indonesia baru diberikan setelah anak SD kelas 3. Artinya, pada saat itu sastra semata-mata dipandang sebagai bahan pelajaran dan bukan sarana untuk memperoleh kenikmatan yang tak kalah penting. Itu menyebabkan tidak tumbuh dan tidak meningkatkannya minat bacanya siswa. Itulah sebabnya bukannya tidak mungkin yang menjadi salah satu penyebab mengapa siswa, mahasiswa, guru, dan bahkan dosen serta masyarakat pada umumnya dewasa ini kurang memiliki kemampuan. Dewasa ini memperoleh bacaan sastra anak sangat mudah. Di toko-toko buku tersedia amat banyak dan beragam buku bacaan anak yang disediakan pada rak-rak khusus. Buku-buku bacaan yang dimaksud terdiri dari berbagai genre, baik yang merupakan karya asli, terdiri dari dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Misalnya buku Knowing, ABC mengenal huruf sambil mewarnai, usia 5-6 tahun.